dibuka dengan adegan yang langsung ngegas dan bikin merinding. Ada satu keluarga yang lagi diruqyah karena diduga kerasukan roh jahat yang parah banget. Tapi bukannya sembuh, proses ruqyah ini malah berujung pada pembantaian massal. Seluruh keluarga itu dihabisi secara brutal di tempat. Tersangka tunggal dari pembantaian ini kita sebut aja si Nining, seorang cewek muda yang akhirnya ditangkep dan langsung dimasukin ke rumah sakit jiwa karena dianggap nggak waras. Disinilah kita sebut aja Dado masuk ke dalam cerita. Dado adalah seorang wartawan yang logikanya cakep banget, super skeptis, dan sama sekali nggak percaya sama hal-hal berbau mistis. Dado dapat tugas buat mewawancarai si Nining di RSJ. Awalnya, Dado mikir kalau ini cuma liputan kriminal biasa tentang cewek psikopat yang ngebantai keluarga. Tapi pas mereka ngobrol, Nining malah ngasih pengakuan yang bikin otak Dodo rujit. Pekerjaan saya adalah menjaga manusia dari setan yang masuk ke dunia. Nining terang-terangan ngaku kalau dia itu adalah seorang penjagal iblis. Dia bilang kalau dia kepaksa ngabisin keluarga itu. Alasannya karena semua tubuh keluarga yang kerasukan itu ternyata lagi disiapin buat jadi wadah kebangkitan sosok iblis dari kegelapan. Kalau si Nining nggak ngabisin mereka duluan, eyang iblis itu bakal bangkit sempurna ke dunia manusia. Tentu aja reaksi pertama Dado ngira si Nining lagi halusinasi tingkat dewa. Tapi keadaan berbalik pas Dado lagi nerusin investigasinya ke desa tempat kejadian. Liputan yang awalnya cuma kerjaan jurnalistik ini tiba-tiba jadi misi yang mengancam nyawa. Dado diserang sama hal-hal supranatural dan kekuatan gelap yang bener-bener nggak masuk akal bersama Pak Ustadz pas pagi nelusurin peristiwa di desa itu. Lanjut kita balik ke RSJ, tempat dimana salah satu wanita korban kebejatan sipir RSJ yang bundir karena diperkaos. Berkat iblis wanita, si Yuyun bangkit buat balas dendam dan dikasih misi buat bantai si Nining. Setelah Yuyun berhasil balas dendam, dia mulai lanjutin misinya, yaitu nyari si Nining. Dado yang berhasil keluar dari desa mulai cari Nining buat cari tahu cerita aslinya, dan Nining ngejelasin lebih detail ke Dado soal apa yang sebenarnya lagi terjadi. Pertama, dosa turunan. Nining bilang kalau dia menanggung beban kutukan. Leluhurnya di masa lalu pernah bikin perjanjian gelap sama iblis. Buat nebus dosa keluarganya, takdir Nining adalah menghabiskan hidupnya sebagai penjagal iblis untuk membasmi entitas jahat. Kedua, sang dalang kegelapan, si Nining juga ngungkapin soal keberadaan Pak Kunjara alias seorang petinggi dari klan perempuan pemuja iblis level dewa. Ketiga, rencana gila Pak Kunjara di mana ternyata Pak Kunjara ini lagi keliling nyari tumbal jantung termasuk merenggut nyawa para pemuka agama. Dia lagi ngerapalin mantra-mantra pemanggil iblis dalam bahasa Jawa kuno. Tujuannya cuma satu, menggunakan jiwa dan darah suci sebagai jembatan untuk membangkitkan eyang guru alias iblis tertinggi dari alam gaib. Dado yang tadinya paling anti sama hal gaib, sekarang mau nggak mau harus percaya dan nerima kenyataan kalau iblis itu nyata. Karena udah terlanjur masuk terlalu dalam, Dado akhirnya mutusin buat ngebantuin si Nining. Di pertengahan ini, ritme film berubah jadi kejar-kejaran yang super tegang. Kita disuguhin action yang keren karena si Nining ternyata titisan Wiro Sableng yang jago silat. Mereka berdua kerjasama buat ngabisin titisan iblis Pak Kunjara yang bakal ngelakuin ritual puncak pemanggilan eyang iblis. Dodo nyelamatin pasien-pasien, sementara Nining fokus kejar Pak Kunjara yang bawa Bumil buat jadi perantara lahirnya kembali si eyang iblis. Babak terakhir di mana Nining duel 1 lawan 1 ngelawan Pak Kunjara. Pertarungannya epik, gabungan antara adu baku hantam fisik dan benturan mantra ilmu hitam. Pak Kunjara ngerapalin mantra-mantra mematikan untuk menekan Nining sambil nyelesain ritualnya. Di momen ini, wujud iblis perlahan mulai menembus ke dunia manusia. Dengan sisa-sisa tenaga dan serangan pamungkas, Nining berhasil menebas Pak Kunjara secara fatal. Ritual itu pun hancur berantakan tepat sebelum eyang iblis berhasil bangkit dan nyawa korban terakhir berhasil diselamatkan. Cerita berakhir di mana Dado berhasil selamat dan kembali ke kehidupan normalnya sebagai jurnalis. Tapi cara dia melihat dunia udah berubah total. Dia sekarang sadar kalau manusia itu beneran hidup berdampingan dengan hal-hal gaib, dan kadang setan paling menakutkan itu justru ada dalam wujud manusia yang serakah. Tamat.